juga orang Islam. Kita ini punya izzah, kita ini punya kemuliaan yang tidak bisa ajaran kita dikalahkan oleh yang lain. Itulah yang disebut dengan izzah. Tapi kalau orang yang sombong, kata Imam Raghib Al-Asfahani, kata izzah itu nggak berlaku buat orang-orang kafir, orang munafik, orang sombong, itu nggak berlaku. Ya kenapa? Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang dia merasa dirinya perkasa padahal dia lemah. Maka dalam kajian tasawuf, orang yang sombong, orang yang ria, orang yang senang dipuji, itu sebetulnya bukan orang yang kuat. Itu adalah selemah-lemahnya manusia dalam kajian tasawuf. Kenapa? Sebab dia tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Itu orang yang paling lemah. Orang yang pemarah itu orang yang paling lemah. Kenapa? Dia tidak mampu menaklukkan musuh yang ada dalam dirinya, yang disebut dengan hawa nafsu. Dan maka di sini kata Nabi, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawaddu, rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Tapi siapa yang sombong, Allah hinakan dia. Idza ra'aitumul mutawaddi'ina fawaddu'u lahum. Ya, wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Kalau engkau lihat orang yang tawadhu, rendah hati, maka kita juga harus tawadhu. Tapi kalau lihat orang sombong, ya kita sombongin lagi. Nggak boleh kita di depan orang sombong kita berbuat tawadhu, jangan. Yang ada dia malah makin sombong. Kayaknya kata ulama, orang sombong mah jangan dilawan, Pak. Ya kalau ada orang gagah jawara megang golok mulu nyari-nyari musuh, orang sombong mah jangan dilawan. Orang sombong mah jangan dijajal, jangan dites. Waktu orang sombong pengen buat tes dakwatnya kayak apa, jangan. Orang sombong mah jangan dilawan. Kenapa? Sebab nanti dia bakal hancur, jatuh sama sifatnya sendiri. Nggak perlu kita yang melawan orang sombong mah. Ya kita diemin aja, nanti dia bakal jatuh sama sifatnya sendiri. Karena apa? Cuma Allah yang punya sifat al-mutakabbir, cuma Allah yang berhak sombong, ya. Al-Aziz, Al-Ghaffar, Allah juga Maha Pengampun. Allah perkasa tapi Allah Maha Pengampun. Sebab berapa banyak orang-orang yang punya keperkasaan, kegagahan, ya ketika ada orang minta maaf, justru maafnya bersyarat. Kali ini Anda saya maafkan, tapi ke depan saya pecat Anda dari sini. Oh, itu Al-Aziz tapi tidak Al-Ghaffar. Allah itu Al-Aziz, Allah itu perkasa, tapi Allah juga Al-Ghaffar, ya. Sedikit lagi, Pak. Mukawwiril laili 'alan nahar. Allah itu zat yang merubah malam menjadi siang. Ya, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allah ini zat yang merubah malam menjadi siang. Tadhkirah sebagai peringatan di ulul qulubi wal absar buat orang-orang yang punya hati dan punya mata yang jernih. Wa tabsirata lidzawil albabi wal i'tibar, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, jadi ilmu itu bakalan datang kepada kita kalau kita mau mengambil pelajaran. Nah, digunakan kata wal absar. Ya, maka makna al-absar itu kita melihat bukan cuma sekedar melihat, tapi kita melihat, kita hayati, kita cermati, dan kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, jadi yang disebut dengan Allah memberikan penglihatan kepada kita, wal basar, penglihatan bukan cuma sekedar melihat, tapi kita amati, kita renungi. Ya, untuk siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ini? Yaitu bagi orang-orang yang berpikir, dia mengingat kepada Allah, dia menyebut nama Allah, dia jadikan apa-apa yang terjadi itu sebagai pelajaran, ya. Ya, kemudian juga di sini Imam An-Nawawi menjelaskan nih, ya, untuk siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Tentunya orang-orang yang punya hati dan punya mata. Kemudian dilanjutkan lagi, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi dar. Dan peringatan itu dan Allah lah, ya, dalam terjemahannya nih, Allah itulah yang memberikan, yang membangkitkan juga. Dialah Allah yang membangkitkan orang-orang pilihan di antara hamba-hambanya dan menjadikan mereka menjadi zuhud terhadap dunia. Artinya apa? Orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang bisa bersikap zuhud, itu siapa yang memberikan hal seperti itu? Tentu dengan qudrah dan iradah Allah, tentu semua itu dengan petunjuk Allah. Nah, maka dalam menuntut ilmu itu, kata ulama, kalau kita nuntut ilmu, pasti diajarkan sama guru tuh, kalau kita nuntut ilmu, itu copotin dulu ilmu-ilmu yang ada di kepala kita. Jadi kalau kita duduk menuntut ilmu, itu copotin dulu ilmu yang ada di kepala kita. Barangkali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita itu udah kita tahu, udah kita dapatkan, atau bahkan udah kita amalkan tuh. Jadi kalau saya ngaji sama guru fulan, oh
ini guru fulan pernah menyampaikan ini. Jadi jangan di hati kita, ayo mah gue udah tahu nih, ayo mah pembahasannya gue udah pernah nih. Itu jangan tuh. Tuh kata guru kami, kalau kita nuntut ilmu yang ada di kepala kita tuh copotin dulu. Itu dicopotin dulu, dikeluarin dulu. Kenapa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu dari guru-guru yang lain itu bisa masuk, bisa kita terima, itu bisa kita cerna. Maka Imam An-Nawawi di sini memulai dengan sebuah muqaddimah, ya dengan muqaddimah supaya apa? Supaya kita terus senantiasa memuji kepada Allah. Karena dengan karunia Allah lah kita bisa senantiasa menuntut ilmu, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kita belajar hadis Pak, niatnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu hadis itu jujur aja ilmu yang rumit kan? Ilmu hadis itu ilmu yang rumit. Kalau kita nggak tahu seluk beluknya tuh kita bakal salah dalam memahami hadis kan? Saya dulu zamannya sekolah itu saya nggak tahu, pokoknya saya mau kuliah jurusan agama. Itu beberapa guru bilang masuk tafsir hadis. Saya nggak tahu di dalam kuliah tuh saya bakal belajar apa. Ternyata pelajarannya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis. Bahkan tadinya saya pengen meneliti tentang tafsir, tapi 2 kali ditolak mulu. Ini mau udah banyak, judulnya cari penelitian yang lain. Akhirnya saya cari penelitian yang berkaitan sama hadis. Ya akhirnya masuk juga kita dalam pembahasan yang rumit. Banyak Pak orang yang keliru dalam memahami hadis tuh. Ini terjadi di masyarakat Pak, ketika ada yang meninggal dunia tuh, keluarganya nangis. Pas keluarganya nangis, kata yang di belakang, jangan dinangisin. Air matanya nggak boleh jatuh ke mayat, nanti mayatnya disiksa. Udah jangan nangis, nanti mayatnya disiksa. Ya mayat yang disiksa itu karena tangisan keluarganya ada beberapa sebab Pak. Kalau ada yang meninggal, kita tangisin tuh jenazah itu nggak apa-apa. Bisa jadi itu tangisan-tangisan kasih sayang, dan itu akan menjadi rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal kita nangis tanpa sengaja, air mata kita menetes, itu nggak apa-apa, karena itu tangisan kasih sayang. Bisa jadi itu menjadi pengampun bagi orang yang meninggal dunia. Lalu hadis yang mengatakan orang itu akan disiksa, jenazah akan disiksa kalau ada keluarga yang menangisi, gimana? Jadi itu ada sebabnya. Orang-orang jahiliyah dulu sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, keluarga saya ini harus pada nangis, harus sedih. Kalau bisa air matanya netes yang banyak. Nah ini sebabnya kenapa Nabi mengatakan siapa jenazah yang ditangisi oleh keluarganya, maka dia akan disiksa. Siapa tuh? Orang yang sebelum meninggal dia berwasiat supaya dinangisi nama orang lain. Itu yang disiksa. Jadi kalau kita nangisnya karena sedih, karena kesedihan, ditinggal keluarga yang meninggal, itu nggak apa-apa. Ya bahkan kan Nabi ketika anaknya meninggal, Nabi pun meneteskan air mata. Nabi juga bersedih. Ya wallahu a'lam. Kalau ada tanya jawab saya persilahkan. Biasa kalau di mukadimah sih kayaknya nggak ada tanya jawab. Oh ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Sebelum ini kita mukadimah dulu, seperti Pak Ustadz sebutkan. Itu kalau Indonesia itu berantem dulu bisa kayak Suriah. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Suriah itu berantem dulu gimana? Iya, memang lahirnya peperangan seperti di Suriah, di Irak ya, di Yaman itu ya terjadi karena kalau menurut peneliti gitu Pak Haji, itu ada kelompok-kelompok ekstrim. Itu ada kelompok-kelompok ekstrim yang bahwa merasa ajaran agamanya ini adalah paling benar, lalu dia jadi pemahaman radikalisme itu lahir dari kelompok-kelompok ekstrim yang salah dalam memahami agama. Jadi ada ajaran-ajaran yang dia membawa agama Islam dan dia katakan bahwa orang yang berbeda keyakinan dengan kita maka darahnya halal untuk kita bunuh. Itu kan pemahaman ekstrim Pak. Itu kelompok-kelompok yang begitu itu sudah diingatkan oleh Nabi. Nanti akan datang seseorang di mana ketika ada perbedaan pendapat dia merasa bahwa saudaranya ini yang masih sama-sama seiman itu dianggap halal darahnya. Itu kelompok namanya Khawarij Pak. Ya sekarang ustaz-ustaz banyak Pak di YouTube yang mengatakan si fulan kafir, bid'ah ini, pernikahan laku maulid bid'ah, tahlilan di bid'ah. Maka ketika dia pelaku bid'ah maka halal darahnya. Ini kan pemahaman ekstrim. Dari situlah lahir akhirnya peperangan. Kenapa? Karena dia merasa benar dengan agamanya. Ada pemahaman tuh teroris itu Pak. Itu kan mengandung pemahaman apa? Bahwa orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu halal darahnya, maka dia sebar bom di mana-mana, adanya teror bom. Dia mengatakan bahwa ini adalah jihad. Padahal Nabi pernah mengatakan siapa yang memusuhi orang-orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu orang yang berbeda agama dengan kita, tapi dia hidup berdampingan damai dengan kita. Kata Nabi, siapa yang menyakiti kafir dhimmi berarti dia menyakiti aku. Ini kan ajaran damai dari Nabi.
Jadi orang-orang yang ekstrim dalam memahami agama itu karena dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini adalah paling benar dan selain kelompok dia adalah kafir. Itu pada dalam Al-Quran, saya lupa dulu pernah sempat hafal tuh, ada ayat, hai orang-orang yang beriman, jika kau bertemu dengan orang-orang kafir, faktulu, bunuhlah dia. Oh, itu kalau orang salah dalam memahami ayat, berarti orang-orang kafir itu yang berhidup berdampingan dengan kita non muslim, berarti itu halal. Tuh orang-orang teroris pakai dalil dari itu. Jika engkau menjumpai ya orang-orang kafir, maka bunuhlah saja di mana engkau menjumpai mereka, dan usirlah mereka sebagaimana engkau telah diusir oleh mereka. Itu pemahaman-pemahaman radikalisme yang berbahaya tuh. Ya, maka ada peneliti itu namanya Islah Bahrawi, itu peneliti teroris lah. Dulu saya pernah masuk yang namanya saya kuliah namanya sosiologi agama. Itu dosennya ngasih judul, Pak, ya agama sebagai sumber konflik. Itu dosen saya ngasih judul, saya membahas itu, agama sebagai sumber konflik. Sebetulnya bukan agama yang menjadi sumber konflik. Ya, beberapa agama itu mengajarkan kedamaian, apalagi Islam rahmatan lil alamin. Cuma karena salah dalam memahami redaksi-redaksi agama, inilah yang muncul menyebabkan orang-orang pemikiran-pemikiran radikalisme, ekstremisme ini yang berbahaya. Lawannya radikal ada. Kalau radikal itu main bunuh, main hal aja. Kalau radikalisme itu lawannya ada liberalisme. Liberal itu pemikiran yang bebas, nggak pakai kerudung juga nggak apa-apa, yang penting hatinya dikerudungin. Nah, ini kan berbahaya begini. Kemarin tuh di TV One tuh saya lihat ada Ustaz sih dia bilang begini, yang dilarang LGBT itu adalah LGBT seperti kaumnya Nabi Lut. Seperti apa sih kaumnya Nabi Lut? LGBT-nya laki sama laki, perempuan sama perempuan, terjadi karena saling dipaksa. Jadi kalau nggak dipaksa sama-sama mau, itu nggak apa-apa. Itu pemahaman liberal berbahaya begitu. Berarti kalau begitu, kalau orang dipaksa berzina nggak boleh dong. Berarti kalau zinahnya sama-sama suka, sama-sama mau, nggak dipaksa berarti boleh. Ini kan pemahaman berbahaya. Jadi ada radikalisme ya ekstrim, main bunuh-bunuh aja. Ada disebut namanya liberalisme, kebebasan. Dia memahami teks itu secara bebas. Kita berlindung dari yang begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Mengenai tentang gulu, Pak Ustaz. Apa? Gulu berlebihan. Berlebihan. Jadi ibadah yang kayak gimana yang dianggap gulu gitu, yang berlebihan gitu, Pak Ustaz. Itu saja. Baik. Assalamualaikum. Gulu itu adalah berlebihan. Dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti kita ketemu. Dalam Riyadhus Shalihin nanti kita bakal ketemu. Itu ada orang yang dulu ini dia ketika berjumpa dengan Nabi dia nih gemuk. Ketika dia berjumpa dengan Nabi dia gemuk. Nah, kemudian beberapa waktu dia menjumpai Nabi lagi. Kata Nabi, engkau siapa? Rasul, engkau tidak mengenal saya. Saya ini Al-Bahili yang dulu pernah berjumpa. Kok badanmu kurus? Apa kata si Al-Bahili ini? Dulu ya Rasulullah, ketika saya selesai berjumpa denganmu, saya berpuasa sepanjang tahun. Saya beribadah setiap malam. Sampai keluarga saya buat berjumpa dengan saya saja itu sulit. Kan apa? Saya fokus beribadah. Nah, kata Nabi, siapa manusia yang paling taat beribadah? Siapa manusia yang paling? Engkau ya Rasulullah. Ya kata Nabi Pak, kalau bahasa kita, gua aja ibadah gak gitu-gitu amat. Gitu. Gua aja gak begitu. Ada waktunya kumpul sama keluarga, ada waktunya ibadah, ada waktunya saya berpikir kepada Allah. Jadi yang dimaksud gulu itu, kalau saya baca dalam karyanya Sayyid Ramadan Al-Buti, syarah dari kitab Al-Hikam, beliau mengatakan orang yang menunaikan suatu kewajiban dan dia melalaikan kewajiban yang lain, ini orang bisa disebut gulu, berlebihan, Pak. Artinya dia melakukan kewajiban tapi dia melalaikan kewajiban yang lain. Dagang itu, Pak, berusaha, ikhtiar, cari nafkah, itu kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan kewajiban yang lain. Sama, Pak. Kita ibadah ya, pagi usaha, malam usaha. Ya ada kan orang-orang yang begitu, Pak, ya pagi dia usaha nih, Pak. Pagi dia usaha nih, dari pagi sampai sore dari pagi sampai sore dia ngojek tuh. Habis ngojek tuh, Pak, nanti malamnya dia jualan nasi goreng, Pak. Tapi jualan nasi goreng sambil pakai baju security. Ngapain dia? Jualan nasi goreng sambil jagain perumahan. Jadi security merangkap tukang nasi goreng tuh. Ya, akhirnya begadang, akhirnya sakit tuh yang begitu. Nah, ini berlebihan dia. Kenapa? Dia nggak menyisakan waktu buat keluarganya. Maka kata Sayyid Ramadan Al-Buti ini menarik sekali, kata beliau, hati-hati jangan tertipu sama ibadah Anda. Kalau Anda termasuk orang yang sibuk, kata beliau,
berangkat dari rumah pagi, pulang udah malam, maka zikir Anda bukan sholat sunnah, kata beliau. Zikir Anda bukan baca Al-Quran, tetapi zikir Anda, ibadah Anda pada saat itu adalah engkau menyapa istrimu, engkau menyapa anak-anakmu, engkau berkumpul dengan istri dan anak-anak. Itu adalah zikir Anda, itu adalah ibadah Anda. Jadi gulu itu ketika kita melakukan suatu ibadah dan kita meninggalkan atau melalaikan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Sama-sama ya, ada lagi Pak atau cukup? Ya kalau udah kita cukupkan nih. Kalau ada lagi, iya, iya. Nangis apa jatuh, ini harus dimandikan lagi. Gimana Pak Haji? Ada jenazah. Ada jenazah. Tapi ada yang melayat atau apa, dia nangis. Wah, basah lagi itu kena tangisan maksudnya. Enggak. Air mata itu enggak najis. Air mata itu tidak najis. Makanya ini banyak, jangan nanti air mata jangan sampai netes ya itu. Karena air mata kan enggak najis. Kecuali memang najis, itu enggak dimandikan lagi, enggak. Kalau udah dimandikan, udah bersih, diciumin ada tetesan air mata, enggak harus dimandikan lagi, enggak. Agama tidak mengatur sedemikian. Ya, ini kan banyak mitos, soalnya kalau nanti lupa buka tali pocongnya, nanti pocongnya gentayangan kayak pocong mumun, katanya minta diganti, minta dilepasin tali. Itu mitos-mitos aja Pak. Jadi kalau memang jenazah itu sudah terbungkus dengan rapi, ya kalau sudah rapi kan udah rapi tuh, ya memang idealnya jangan sampai ketetesan air mata ya idealnya. Tapi kalau memang tertetes ya itu tidak masalah. Karena apa? Karena dia sudah siap untuk kembali menghadap Allah tuh. Jadi sebetulnya orang-orang yang meninggal dunia itu ya ciri-ciri kata ulama itu ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khotimah tuh ada yang wafatnya tersenyum Pak. Ada yang wafatnya itu tersenyum, mukanya bercahaya. Rata-rata nih kata Buya Uci almarhum tuh, ya beliau ulama Buya Uci itu, kalau orang-orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah tuh biasanya tersenyum atau wajahnya cerah Pak. Tapi ada yang mengatakan ya, di beberapa penelitian itu salah satunya kalau tidak keliru karya Imam Al-Ghazali, orang yang husnul khotimah itu ininya dahinya berkeringat Pak. Itu ciri agak berkeringat, itu ciri orang yang husnul khotimah. Tapi kalau yang dia kalau dia agak kurang baik meninggalnya itu saat wafat biasanya itu agak mengkerut di sini nih. Itu kata ulama di sini mengkerut ya, agak mengkerut begini, agak mengkerut. Ya, itu salah satu ciri ya wafatnya kurang baik Pak. Lalu kalau ada orang meninggal matanya melotot gimana tuh? Apa dia su'ul khotimah apa husnul khotimah? Jangan meninggal matanya melotot, nggak bisa ditutup, udah dibacain juga. Bisa jadi dia juga husnul khotimah, tapi Ustaz matanya melotot, dia nggak bisa ditutup. Bisa jadi saking senengnya Allah gambarkan keindahan surga, jadi matanya melotot gitu, nggak bisa melek. Nggak bisa merem, jadi matanya melotot. Nah jadi nggak boleh kita ada orang, wah meninggalnya nih melotot nih, mendinya serem begini nih, wah lagi diseksa kalian. Jangan begitu, jangan. Cuma Allah yang menentukan kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu perjalanan spiritual dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan dahinya berkeringat, kemudian juga wafatnya tersenyum, wajahnya cerah, segala macam. Wallahu a'lam, itu pendapat dari para ulama. Wallahu a'lam. Ya silakan. Bagaimana membedakan gulu dengan israf? Apakah gulu dengan Israf berlebih-lebihan? Israf ya. Kalau gulu itu kan lebih pada keibadah Pak. Tapi kalau israf itu saya lupa ada ayat yang mengatakan ya jangan janganlah engkau berlebihan menggunakan kata israf itu. Kalau israf itu sepertinya lebih kepada makan Pak, lebih pada konsumsi, lebih pada israf itu lebih pada pakaian, pada makanan, pakai minuman, itu israf. Kalau gulu itu berlebihan dalam konteks ibadah. Tapi kalau israf itu lebih kepada tabdzir itu pelakunya disebut mubadzir, lebih pada makanan, pada minuman, pada pakaian tuh. Makanya kenapa tuh pakaian yang melebihi mata kaki itu kan diancam neraka, karena itu pelaku israf. Israf itu artinya berlebihan tuh. Cuma kalau kita pakai ini Pak, berlebihan di bawah mata kaki, apa ini disebut berlebihan? Enggak. Yang disiksa oleh Allah itu kalau dia melebihi mata kaki dan dia hatinya ada niat sombong, itu baru israf. Jadi kalau bapak nih pakai sarung, pakai celana melebihi mata kaki tuh, itu disiksa enggak disiksa. Yang disiksa pakaian melebihi mata kaki dan sombong. Yang enggak boleh itu sombongnya. Ya makanya kalau ada pemahaman yang mohon maaf tuh yang ya cingkrang begitu Pak, dia bilang ente ini israf berlebihan, itu enggak begitu, enggak. Yang enggak boleh itu kalau dia ada sombong. Bagaimana cara membedakannya? Jadi memang dalam bahasa Arab itu Pak, ada kalimat yang dia digunakan untuk hal konteks suatu hal, yang ini juga bisa digunakan untuk konteks sesuatu yang lain. Jadi memang dalam bahasa itu ada perbedaannya. Seperti misalnya, ya Allah saya lupa, saya pernah bahas apa ya. Nah jadi memang dalam bahasa agama ada istilah-istilah yang berbeda
dan itu juga digunakan dalam konteks-konteks yang berbeda. Israf itu lebih kepada makan, minum, ya pakaian. Tapi kalau ghulu itu lebih pada ibadah-ibadah. Begitu Allah a'lam. Basir kali satu ya. Iya mubazir ya. Maka wala tusyriku, jangan kau berlebih-lebihan tuh kata Nabi. Jangan berlebihan, itu lebih pada makanan. Tidak ada yang lebih jahat melainkan manusia yang memenuhi perutnya seperti karung tuh. Apa aja dia makan, apa aja dia minum, itu berlebih. Kalau ghulu itu melakukan kewajiban tapi juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Wallahu a'lam ya. Ada lagi Pak, masih 4 menit lagi nih. Sampai jam 1. Pagi sopun tuh, siang sopun. Iya, wala tusyrifu, jangan berlebihan ya, nggak boleh. Wala tusyrifu, nggak boleh berlebihan. Cukup Bapak ya. Cukup kali ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Barangkali kita sampai 2 atau 3 pertemuan masih di mukadimahnya aja ya. Sabar aja dulu ya. Jangan langsung masuk pada pendalaman. Dan saya kalau bahas itu nggak atau merujuk di sini ya, kadang ya saya kembangkan lagi supaya pembahasannya lebih banyak, lebih berkembang, jadi tidak terlalu terpaku pada ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur ya. Kita lihat di Jakarta ya, kalau tidak keliru infonya 50% itu sudah ya WFH ya, bekerja dari rumah ya. Nah, alhamdulillah, jangan sampai